Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang deklarasi variabel pada pemrograman PL/SQL. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengenal blok PL/SQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PL/SQL, dan dapat mendeklarasikan dengan dan menggunakan variabel PL/SQL. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu struktur dari blok PL/SQL. Struktur dari blok PL/SQL terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah deklarasi yang ditulis dengan declare, kemudian bagian yang dieksekusi, dan ada exception handling yang berfungsi untuk menghandle kesalahan pada eksekusi. Tipe-tipe dari blok PL/SQL ada 3. Yang pertama adalah anonymous, yaitu dengan format declare, begin, kemudian isi dari statement, dan exception-nya diakhiri dengan N. Yang kedua adalah tipe prosedur dengan format umum, prosedur, name, is, begin, statement, exception, dan N. Kemudian yang ketiga adalah tipe function dengan format umum, function name, return data type, is, begin, statement, return value, exception, N. Selanjutnya, kita mempelajari tentang konstruksi program. Dalam PL/SQL digunakan 2 lingkungan, yaitu Oracle Server dan Oracle Development Tool, di mana bagian-bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut. Tool construct terdiri dari anonymous block, application procedure or function, application package, application trigger, object type. Dan database server construction terdiri dari anonymous block, storage procedure or function, storage package, database trigger, dan object type. Kemudian penggunaan dari variabel pada PL/SQL, yaitu digunakan untuk menyimpan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Kemudian sebagai reusability, di mana variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Dan selanjutnya adalah dapat memudahkan maintenance, yaitu dengan menggunakan %tab dan %row-tab. Deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Selanjutnya adalah penanganan variabel dalam PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai cara, sebagai berikut. Yang pertama adalah mendeklarasi dan menginisialisasi variabel di bagian declare. Yang kedua adalah menandai nilai i baru pada bagian yang dapat dijalankan, yaitu executable. Kemudian suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari satu subprogram, dan hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Kemudian tipe-tipe variabel dalam PL/SQL. Yang pertama ada scalar, kemudian composite, ada reference, dan loop list object. Tipe data dari variabel tersebut misalnya boolean, contohnya true, date contohnya adalah tanggal. Kemudian belong yaitu untuk data foto, long data percakapan, number yaitu data angka, file yaitu data film, dan varchar 2 mana adalah nama kota. Penggunaan variabel SQL plus dengan blok PL/SQL. Deklarasi variabel PL/SQL yaitu mempunyai sintak umum, identifier, constant, data type, not null, kemudian default, spec. Contoh deklarasi variabel. Kita deklarasikan yang pertama adalah variabelnya yang bertipe data date. Kemudian variabel depno bertipe data number dengan 2, isi dan bernilai not null 10. Kemudian variabel vlocation bertipe data varchar 2 yang menunjukkan nama suatu kota. Kemudian secam yaitu konstanta number yang bernilai 1400.
Petunjuk dalam pendeklarasian variabel. Yang pertama, aturan penamaan. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan, misalnya vname, merepresentasikan suatu variabel. Jadi, nama dari variabel selalu diawali dengan v, diikuti dengan underscore selalu nama variabelnya. Sedangkan com mempresentasikan variabel konstanta. Jadi, nama variabel konstan selalu diawali dengan c. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama, asalkan terletak pada blok yang berbeda. Nama variabel atau identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Misalnya kita lihat contoh berikut. Kita deklarasikan, sini ada employee ID dengan tipe data number sepanjang 6. Kemudian eksekusinya kita menselect tabel employee ID, kemudian di mana kita menampilkan atau mengambil hanya tabel last name dari Kochar. Selanjutnya adalah inisialisasi variabel dan keyword. Sintak untuk inisialisasi variabel adalah identifier. Contoh inisialisasi variabel adalah variabel headdate, ini adalah berisi tanggal. Inisialisasi variabel dapat juga dengan menggunakan keyword default untuk contoh sebelumnya. Bisa ditulis sebagai berikut, yaitu variabel headdate, nilai defaultnya adalah 1 Januari 2001. Jika suatu variabel harus berisi suatu nilai, tidak boleh kosong atau nol, maka digunakan keyword not-null. Contoh variabel city yang bertipe data varchar. Di sini tidak boleh tidak diisi, maka diberi not-null. Kemudian selanjutnya adalah tipe data skalar, di mana variabel yang memiliki tipe data skalar memiliki nilai tunggal. Tipe data yang termasuk skalar yaitu number, karakter, date, boolean. Jadi nilai yang dimiliki adalah tunggal. Misalnya yaitu pada pendeklarasian variabel job dengan tipe data varchar yang hanya memuat 9 isi, dan variabel count dengan tipe data binary integer yang bernilai 0. Dan selanjutnya, kemudian tipe datar base scalar. Deklarasi variabel scalar yaitu atribut percent type. Atribut percent type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel dengan atribut percent type dapat kita tuliskan sebagai berikut, yang terdiri dari identifier, tabel, nama kolomnya apa, kemudian kita beri percent type. Di sini ada variabel nama dengan tabel employee, diambil kolom last name dan percent type. Deklarasi variabel boolean, tipe data komposit dan loop list object. Tipe data komposit memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi sebagai individual. Tipe data komposit dikenal dengan istilah collection, terdiri dari tabel, record, nested, table, and query. Sedangkan tipe data loop dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misalnya seperti teks, grafik, image, video, dan suara. Loop juga mensupport random access terhadap data. Yang termasuk tipe data loop adalah C loop, B loop, B file, and C loop, dan lain-lain. Bin variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam post environment. Variabel bin dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Cara deklarasi variabel bin yaitu variabel, di sini ada salary dengan tipe data number. Referensi ke variabel non-PLSQL. Database Management System output.putline. Bin ini variabel bin selain ditampilkan dengan print, juga dapat ditampilkan dengan dalam blok PLSQL menggunakan dbms output
_line. Untuk menggunakan fungsi ini kita tambahkan server output yang harus di set on. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini itu wajib kita tambahkan pada blok PLSQL untuk bisa menjalankan perintah dbms output _line. Maka ringkasannya, blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah deklarasi, yaitu dengan ditulisnya declare. Kemudian bagian dan executable ditulis di dalam begin. Bagian penanganan kesalahan, exception handling, dan diakhiri dengan end. Ada 3 tipe blok dalam PLSQL, yaitu anonymous, prosedur, dan function. PLSQL identifier didefinisikan pada bagian deklarasi, merupakan tipe data scalar, composite, reference, atau loop, dan dapat menggunakan struktur dari variabel lain atau objek database yang lain. Variabel yang dideklarasikan pada lingkungan eksternal semisal SQL disebut dengan host variable. dbms_output.put_line dapat digunakan untuk menampilkan data dalam blok PLSQL. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel ini. Mana yang legal dan mana yang ilegal? Yang pertama adalah declare VID number. Ini adalah benar, mendeklarasikan variabel ID dengan tipe data number sepanjang 4. Selanjutnya adalah declare VX, VY, VZ. Ini juga benar, di mana di sini variabel X, variabel Y, variabel Z memiliki tipe data varchar 2 panjang 10. Dan declare V breathed that not null. Di sini variabel breathed that tidak boleh tidak diisi, dan seharusnya diisi dengan nilai tertentu. Maka deklarasi ini salah. Kemudian declare V in stock boolean 1. Jelas di sini salah karena V-nya V besar. Kemudian selanjutnya adalah pada setiap assignment berikut yang manakah statement yang valid dan yang mana yang tidak valid. Yang pertama adalah statement VDay to go VDue that size that. Statement ini benar atau valid dan akan bernilai numerik. Yang selanjutnya adalah vSender user to char vdep no. Statement ini tidak valid karena user dapat bernilai non-string. Kemudian yang selanjutnya adalah vsum $100 plus $250.000. Nah, statement ini juga tidak valid sebab dolar tidak dikenali di dalam PLSQL. Kemudian vflag true. Statement ini termasuk valid dan VN1 VN2 lebih besar 2 kali VN3. Statement ini pun termasuk valid dan akan bernilai true atau false. Kemudian v value null. Statement ini tidak valid karena null tidak dapat di-assignment ke dalam variabel. Selanjutnya adalah buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan 2 cara. Cara pertama menggunakan bin, variabel, dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output.put_line. Baiklah, kita akan mencoba dengan menggunakan dbms output.put_line. Kita masuk ke dalam web browser. Kita menggunakan username HR.
Maka yang pertama untuk menampilkannya kita menggunakan set server output on, kemudian declare value dengan tipe data varchar sepanjangnya 25. Again value berisi I love Oracle. Seperti ini. Kemudian kita tampilkan dbms underscore output put underscore line. Kita tampilkan kita eksekusi. Nah, maka di sini akan tampil I love Oracle. Selanjutnya adalah buat kode PLSQL dengan mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Kita hanya disuruh untuk membuat blok mendeklarasikan varchar dan vname. Kita masuk lagi ke PLSQL. Maka untuk soal berikutnya, yang pertama adalah kita set ini tetap, kemudian kita deklarasikan variabel, name, dan kita tambahkan di sini tuh number substring varchar 0,2 yang berarti mengambil dua angka dari substring varchar. Maka kita execute. Maka di sini akan tampil 4 adalah sebuah angka dan Vena menampilkan 4. Baiklah, mari kita lanjut untuk membahas praktikum selanjutnya, yaitu kita di sini akan membahas tentang pemrograman dengan PLSQL. Dimana tujuan pembelajaran dari program pemrograman ini adalah untuk memahami bagian executable dari PLSQL block dan menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block dan sintak PLSQL. Baris-baris statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu delimiter, identifier, literal, dan komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL yang meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier maksimal 30 karakter. Harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol, dolar, underscores, dan tanda bilangan plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand. Kemudian tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan reservoir word atau keyboard. Dan literal dan slash adalah terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contohnya seperti ini. Kemudian numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam VS-script atau SQL plus pada command prompt. Komentar yang terdiri dari suatu baris menggunakan tanda minus 2 kali. Sedangkan komentar yang terdiri dari banyak baris kita gunakan tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL. Sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tetapi tidak pada PLSQL adalah fungsi decode, fungsi group, vmailing, vname, dan
Selanjutnya kita akan membahas tentang konversi tipe data. Kita bisa mengkonversi suatu tipe data dari data bertipe date menjadi bertipe char, bertipe number, dan sebagainya dengan menggunakan toNumber, toDate, toChar. Kemudian blok bersarang atau nested block dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin dan diakhiri dengan end. Blok bersarang artinya adalah ada blok di dalam blok. Kita lihat contohnya di sini, yaitu ada scope X dan ada scope Y. Scope Y ini adalah blok bersarang, di mana scope Y ini ada di dalam blok. Selanjutnya adalah penentuan ruang lingkup dengan tanda kurung buka kurung tutup seperti ini. Suatu blok dapat ditandai seperti ini untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, itu outer. Kita deklarkan, kemudian isi dari begin dan diakhiri dengan end. Kemudian operator dalam PLSQL. Macam-macam operator dalam PLSQL ada 5, yaitu logika, ada logika, aritmatik, concatenation, parenthesis, dan eksponensial. Contohnya adalah sebagai berikut. Operator dalam PLSQL untuk menaikkan counter, yaitu kita tambahkan +1. Untuk mencari nilai boolean, kita gunakan sama dengan. Melakukan validasi, apakah variabel nomor employee memiliki suatu nilai, kita gunakan dengan is not null. Maka bisa diringkas bahwa telah dipelajari sintak dari bagian-bagian PLSQL, memahami struktur blok PLSQL dan blok bersarang atau nested block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang, dan PLSQL programming terdiri dari function, konversi tipe data, dan operator. Baiklah, selanjutnya kita langsung kepada latihan soal. Maka di sini kita disuruh menentukan nilai baik pada posisi 1, baik nulloan, dan feedback pada posisi 2. Kita masuk ke ISQL plus. Di sini dapat kita lihat, langsung saja kita ketikkan nilai di atas dan akan kita dapatkan seperti ini. Kita tampilkan bahwa pada blok ke-1 VWAC bernilai 2, kemudian pada blok ke-1 VNewLog bernilai Western Europe, dan pada blok kedua VWAC bernilai produk 10.012 is in stock, dan pada blok kedua vMessage bernilai Western Europe. Tinggal kita ketikkan saja pada ISQL plus. Yang kedua adalah buat blok PLSQL yang dapat menerima dua bilangan yang berasal dari dua variabel. Kemudian dapatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Kalau kita masuk ke PLSQL lagi. Baiklah, kita masuk ke ISQL plus. Tetap kita deklarasikan misalnya dengan variabel X bertipe integer, beri di sini 2. Variabel Y bertipe integer, kita deklarasikan di sini 2. Variabel Z bertipe integer, kemudian di dalamnya kita masukkan nilainya, kita beri 9. Dan Y kita beri nilai 3.
kemudian Z. Kita beri nilai yaitu pembagian antara X dengan Y. 9 dibagi X dibagi dengan Y. Maka di sini nanti akan kita tampilkan Z. Nah, di sini hasilnya adalah 3. Maka selesai sudah praktikum database kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.